الباطل لا يستقيم. الباطل لا يستطيع ينتشر. لو نحن نكون مجتمعين متعارفين فيما بيننا، الباطل لا يستطيع ينتشر وإنما يزهق الباطل. لهذا مطلوب كيف نكون متحابين. لهذا الله سبحانه وتعالى بين في كلامه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنقول تحابين، يقول ظننا على كل مسلم أو مسلم، يكون في قلوبنا حسن ظن، ولا يكون في قلوب رسول الله على المسلمين، على الإخوان، على الأحباب، وإنما يكون في قلوبنا حسن ظن حتى نكون متحابين. ثم قال: ولا تجسسوا ولا نفتشوا عيوب الأحباب ولا ننظر إلى تحسين الأحباب، وإنما كلما نحن ننظر إلى تحسين العيوب علينا أن نستر عيوبهم، لأن بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون العبد. لهذا يقول الأحبة يكون في قلوبنا حسن ظن على جميع المسلمين، ولا نفتش عيوب الأحباب، وإنما نحن نكون من المسامحين، نسامح بعضنا بعضا، نحب بعضنا بعضا، نكرم بعضنا بعضا، حتى تأتي فينا قرب المحبة، حتى الله سبحانه وتعالى يختارنا لإقامة الحق. هذا بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis sekalian, kita harus senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik untuk bisa berkasih sayang satu dengan yang lain di antara kita. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Hadis yang dengan sifat kasih sayang di antara kita, sifat istimewaan, ada kesatuan hati di antara kita, maka dengan sifat ini Allah akan jadikan kita sebagai penegak yang hak dan penghancur yang batil. Batil tidak akan bisa berkembang hadis sekalian, dan batil itu tidak akan bisa menyebar kalau orang-orang yang beriman mereka hadiskan satu hati, mereka berkasih sayang satu dengan yang lain, mereka utuh hadiskan, mereka tidak bercerai-berai. Maka dengan keadaan seperti ini, batil tidak akan pernah bisa berkembang. Kenapa hari ini batil berkembang? Karena orang-orang Islam mereka tidak bersatu. Orang Islam hatinya bercerai-berai. Orang Islam saling membenci satu dengan yang lain. Tidak ada kasih sayang di antara hati-hati umat, sehingga batil menyebar di mana-mana. Maka oleh karena itu hadis sekalian, kita harus
mengusahakan perkara ini. Bagaimana menimbulkan kasih sayang di antara kita. Karena yang akan dilihat oleh Allah untuk mendekatkan yang hak bukan jasad kita, bukan harta kita, bukan kekuatan fisik kita, bukan senjata kita. Bahkan akan dipandang oleh Allah lah hati-hati kita. Jika hati kita bersih, hati kita ada kasih sayang di antara sesama, di antara para pekerja dakwah, di antara para dai, di antara orang-orang beriman, maka Allah akan gunakan kita menjadi penegak yang hak dan penghancur yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka yang tidak baik. Karena sesungguhnya sebagian besar prasangka itu adalah perbuatan dosa. Maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian, mencari aib saudara kalian, dan janganlah kalian saling mencaci satu dengan yang lain. Hadis kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita usahakan hari ini apa hadis kalian? Menjauhi prasangka yang tidak baik. Menjauhi menduga-duga, mencari-cari kesalahan daripada saudara kita, melihat kekurangan daripada saudara kita. Maka tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Seluruh manusia punya kekurangan. Kalau terpandang dalam pandangan kita kekurangan saudara kita, maka hendaknya segera kita menutupinya. Langsung kita tutupi supaya tidak terjadi prasangka yang tidak dalam hati kita. Dalam hadis Nabi SAW diterangkan, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib saudara di dunia ini, Allah akan tutupi aibnya di akhirat kelak. Allah akan tutupi dosa-dosanya di akhirat kelak. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Maka sekalian kita berusaha. Maka ini adalah usaha yang harus kita buat, menutup aib saudara kita. Jangan kita biarkan ada prasangka yang tidak baik di hati kita kepada saudara-saudara kita, sehingga timbul mahabbah, timbul kasih sayang. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita senantiasa melihat aib saudara kita, apa yang terjadi? Kita akan bertajassus. Sedangkan tajassus ini dilarang oleh Allah. Mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, itu dilarang hadis sekali. Larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan, janganlah kalian hasad satu dengan yang lain. Janganlah kalian mencari keburukan orang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup aib saudara kita. Jangan kita hadis kalian umbar aib saudara kita. Kita hadis kalian katakan sifat kasih sayang dalam diri kita kepada orang lain.
sehingga timbul mahabbah, timbul kasih sayang, timbul hariskan kesatuan hati. Dengan sifat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hariskan menolong kita, menurunkan pertolongannya kepada kita. Allah akan jadikan kita sebagai orang-orang yang menegakkan hak, dan Allah akan jadikan kepada kita orang-orang yang menghentikan tersebar luasnya kebatilan di seluruh dunia. Hadis sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita hadis sekalian agar kita senantiasa harus berkasih sayang satu dengan yang lain, dan kita jadikan diri kita hadis sekalian menjadi asbab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kebaikan-kebaikan untuk umat di seluruh dunia. Akbarul ni'mah